Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita, supaya kita tetap kuat di dalam menjalani hari demi hari, berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Masih kisah-kisah di seputar Paskah, antara kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus ke dalam sorga. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 21, kita melihat firman Tuhan berkata demikian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Pagi ini saya ingin kita sama-sama merenungkan tentang pengaruh seorang pemimpin. Saudara-saudara, Petrus di antara murid-murid adalah seorang pemimpin. Kita melihat bagaimana dalam banyak kisah Petrus ini begitu menonjol. Dia adalah seorang pemimpin di antara murid-murid Yesus pada waktu itu. Tetapi kita melihat dalam kisah ini Petrus menunjukkan kepemimpinan yang kurang baik. Karena dia ingin mengajak teman-temannya yang lain untuk kembali kepada pekerjaan, kepada profesi, kepada kehidupan yang lama sebelum mereka bertemu dengan Tuhan. Dan ini Tuhan tidak inginkan. Kepada bangsa Israel pun, saudara-saudara, salah satu tugas pemimpin yang diucapkan oleh firman Tuhan kepada bangsa Israel, tugas seorang raja adalah jangan sampai membawa orang Israel kembali ke Mesir. Dalam kitab Ulangan pasal 17 disebutkan ayat 16, "Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia raja itu mengembalikan bangsa itu ke Mesir," dan seterusnya. Salah satu tugas raja, pemimpin orang Israel adalah jangan sampai ia mengembalikan orang Israel ke Mesir. Demikian juga kita sebagai seorang pemimpin. Kalau saudara-saudara diberikan talenta oleh Tuhan, karisma oleh Tuhan, menjadi seorang pemimpin dalam banyak hal, saudara-saudara. Dalam hal apa saja, jangan sampai kita membawa kepemimpinan ke arah yang tidak baik. Kepemimpinan ke arah yang tidak baik adalah kepemimpinan yang mau berbalik ke belakang, meninggalkan Tuhan. Itulah kepemimpinan yang tidak baik. Kepemimpinan yang tidak percaya akan kuasa Tuhan. Kepemimpinan yang tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Hal-hal yang demikian adalah kepemimpinan yang tidak baik. Kita perlu mencontoh pemimpin-pemimpin yang baik di dalam Alkitab, saudara-saudara. Salah satu atau dua orang contoh yang sangat baik adalah Yosua dan Kaleb. Ketika pemimpin-pemimpin yang lain mengajak bangsa Israel kembali ke Mesir, tetapi Yosua dan Kaleb tetap meneguhkan imannya kepada Tuhan. Dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 8, "Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan." Saudara-saudara, ini adalah perkataan Yosua dan Kaleb kepada bangsa Israel. Ketika yang lain mengajak bangsa itu untuk kembali saja ke Mesir, takut menghadapi penduduk tanah Kanaan, tetapi Yosua dan Kaleb berkata, kalau Tuhan berkenan kepada kita, kita pasti menikmati hasil yang luar biasa. Hanya saja jangan memberontak kepada Tuhan. Ini penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin. Jangan memberontak kepada Tuhan. Meneguhkan iman, kepercayaan seluruh anggota, seluruh keluarga, semua sahabat-sahabat di mana kita sebagai pemimpin, saudara-saudara, itu sangat penting. Yosua dan Kaleb, mereka berkata, kita akan menikmati hasil negeri itu yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya saja janganlah memberontak kepada Tuhan. Seorang pemimpin yang lain yang sangat luar biasa yang dicatat Alkitab adalah
anak daripada Raja Saul, Jonathan. Ketika mereka maju menyerang orang Filistin, hanya Jonathan dan bujang pembawa senjatanya. Hanya mereka berdua. Tetapi yang luar biasa, Jonathan berkata demikian dalam 1 Samuel 14 ayat 6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ini seorang pemimpin memberikan optimisme kepada orang-orang yang dia pimpin, kepada sekitarnya. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan sedikit orang maupun dengan banyak orang. Saudara-saudara, Allah kita Allah yang maha besar. Allah kita tidak terpengaruh dengan jumlah, saudara-saudara. Tetapi Allah kita adalah Allah yang mau melihat kualitas iman kita, penyerahan diri kita, ketulusan hati kita. Adakah kita saat ini dikaruniakan Tuhan menjadi pemimpin? Jadilah pemimpin yang tegar, saudara. Jadilah pemimpin yang takut akan Tuhan. Jadilah pemimpin yang membawa orang-orang di sekitar kita untuk lebih takut kepada Tuhan, untuk lebih mengasihi Tuhan, untuk lebih menghormati dan memuliakan Tuhan. Dan kita akan menikmati berkat-berkat susu dan madu yang berlimpah-limpah seperti yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita.